Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang perlindungan tangan Tuhan yang menjadikan berhasil. Saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan berhasil. Tangan Tuhan sanggup mengerjakan keberhasilan dalam hidupku. Tangan Tuhan juga sanggup mengerjakan keberhasilan di dalam hidup saudara. Bahkan keberhasilan yang dikerjakan oleh tangan Tuhan itu seringkali lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan malah saudara. Saya melihat dalam perjalanan hidupku, ketika aku melihat ke belakang saudara, maka apa yang kualami hari ini, apa yang kusaksikan hari ini, apa yang kuterima hari ini, tidak ada alasan untuk aku mengalaminya. Tidak ada alasan untuk aku menerimanya kalau aku melihat diriku. Itu sebabnya saat ini dengan jujur saudara, aku harus mengatakan, dan dengan jujur aku harus mengakui bahwa apa yang kualami, apa yang kuterima hari ini, itu semua karena tangan Tuhan yang bekerja, mengerjakan keberhasilan. Tangan Tuhan yang melindungi, sehingga aku bisa ada sebagaimana aku ada. Dan hari ini pun saudara, saya percaya tangan Tuhan yang sama bisa bekerja di dalam kehidupan saudara. Saya percaya setiap kita hari ini rindu keberhasilan, rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara berdasarkan apa yang kulihat dan apa yang kualami, dan itu juga yang akan kita belajar dari firman Tuhan, bahwa tangan Tuhan akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita saudara. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini saudara, dengan harapan dan kerinduan kita mengerjakan
kita berjalan, kita bertindak bagaimana seharusnya, sehingga tangan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan tangannya akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita. Sehingga ke depan saudara, saya rindu mendengar atau saya rindu membaca ketika saudara tuliskan di kolom-kolom komentar video di channel ini bahwa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara setelah saudara mendengarkan prinsip-prinsip firman Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Bahkan mungkin saudara, selama ini saudara sudah menerapkan prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam renungan malam hari ini, dan akhirnya saudara melihat Tuhan mengerjakan keberhasilan. Silakan tuliskan kesaksian saudara untuk menjadi kekuatan bagi yang lain saudara, bahwa tangan Tuhanlah yang mengerjakan penghiburan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Esra pasal yang ke-7 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya akan dijelaskan secara objektif, digali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis sehingga saudara akan benar-benar gampang untuk memahami firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Esra pasal yang ke-7 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Esra ini dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel pulang ke negerinya dari pembuangan, dari penawanan. Dan yang saya rindu kita belajar saudara, bahwa di dalam peristiwa perjalanan mereka itu pulang, di dalam pimpinan Esra saudara, ada berkali-kali dikatakan bahwa tangan Tuhan melindungi dia. Misalnya di ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Lalu kemudian ayat 9 bagian terakhir dikatakan juga, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi dua kali ditegaskan bahwa dalam perjalanan itu tangan Tuhan melindungi. Tangan Tuhan ikut campur tangan untuk bekerja, mengerjakan sesuatu di tengah-tengah perjalanan itu. Dan apa yang terjadi saudara ketika tangan Tuhan campur tangan dan bekerja? Lihat ayat yang ke-9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem,
Lihat, ada penegasan di sana tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanan. Jadi ada penegasan bahwa startnya itu direncanakan, memulainya itu direncanakan, perjalanan itu, dan kemudian tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Jadi tepat juga seperti yang direncanakan, tiba di Yerusalem. Dan saudara, itu terjadi oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Itu terlaksana. Semua yang menjadi rancangan, apa yang mereka rencanakan, semua terlaksana oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, saya percaya semua kita merindukan apa yang kita rindukan, apa yang kita rencanakan, itu terjadi. Apa yang kita rindukan Tuhan kerjakan, dan itu terjadi. Apa yang sudah direncanakan, itu terlaksana. Baik dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, baik di tengah keluarga kita, baik untuk masa depan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu saja setiap kita rindu supaya apa yang kita rencanakan itu terjadi. Dan itulah yang dialami oleh Ezra dan orang-orang Israel yang ada dalam rombongan itu pulang dari Babel ke Yerusalem. Tepat seperti yang direncanakan mereka berangkat, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba. Artinya semua sesuai dengan apa yang direncanakan. Saudara, saya percaya bahwa di dalam perjalanan hidup ini Allah yang akan memberi petunjuk bagi kita untuk merancang. Dan kemudian Allah juga yang akan bekerja untuk mewujudkan rancangan itu supaya tergenapi. Mungkin ada orang yang berkata, ada firman Tuhan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Ya, itu memang ada ayat itu. Tapi kalau saudara lihat di sana, kepada siapa Tuhan ngomong? Kepada siapa Tuhan berbicara bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu? Saudara bisa lihat di video-video sebelumnya, saya ada membahas ayat ini, ayat tersebut, tentang rancangan Tuhan bukan rancangan manusia, jalan Tuhan bukan jalan manusia, tapi manusia yang mana? Jelas di sana disebutkan, saudara, bahwa Tuhan berbicara kepada orang fasik. Tuhan sedang menegur orang fasik, orang jahat. Itu yang sedang ditegur oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Kepada siapa yang dia ngomong? Kepada orang fasik. Ya wajar kalau jalan orang fasik bukan jalan Tuhan, rancangan orang fasik bukan rancangan Tuhan. Itu sebabnya di sana dikatakan bahwa orang fasik itu harus bertobat dulu supaya mereka mengerti rancangan Tuhan. Tapi seringkali, saudara, orang-orang berkata bahwa orang-orang malah berpikir bahwa rancangan Tuhan itu jauh dari rancangannya. Menurut saya seharusnya rancangan kita itu sejajar dengan rencana Tuhan. Rancangan kita itu sejalan dengan rancangan Tuhan. Kalau apa yang kita rancangkan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, berarti ada masalah dengan pengiringan kita akan Tuhan. Ada masalah dengan kekristenan kita, ada masalah dengan perjalanan hidup kita jika apa yang kita rancang itu keluar dari jalur kehendak Tuhan. Seharusnya apa yang kita rancang itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan ketika sesuai dengan rancangan Tuhan, maka tepat seperti yang direncanakan akan terjadi. Tepat seperti yang sudah direncanakan, begitulah yang akan terjadi. Karena apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan rancangan Tuhan, dan kemudian ketika kita melaksanakannya, tangan Tuhan ikut bekerja. Dan akhirnya apa yang direncanakan itu terjadi. Itu yang terjadi bagi Ezra dan rombongannya pada waktu itu, saudara. Mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan ketika mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, petunjuk Tuhan, tangan Tuhan ikut bekerja, dan ketika tangan Tuhan ikut bekerja, maka muncullah ayat 9.
tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Artinya apa? Tepat seperti yang direncanakan, tepat seperti yang disetting, semuanya persis terjadi oleh karena tangan Tuhan ikut bekerja di sana. Kenapa tangan Tuhan ikut bekerja di sana, saudara? Karena rancangan itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena apa yang dirancang itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita akan melanjutkan, saudara, saya rindu kita merenung pribadi lepas pribadi. Adakah saudara saat ini punya rancangan dalam kehidupan saudara? Punya keinginan, punya rencana dalam kehidupan saudara? Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya, sesuaikah rencana saudara itu dengan kehendak Tuhan? Sesuaikah rancangan saudara dengan kehendak Tuhan? Seharusnya, saudara, rancangan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalimat firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Itu untuk orang fasik, bukan untuk saudara, bukan untuk saya. Kalau untuk anak-anak Tuhan, seharusnya apa yang kita rancang itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitulah seharusnya. Dan kalau yang kita rancang itu, saudara, kerinduan kita, apa yang kita pergumulkan, itu sesuai dengan rancangan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangan Tuhan akan ikut bertindak. Seringkali kita mempertanyakan, kenapa Tuhan tidak bekerja, kenapa Tuhan tidak lakukan mujizat, kenapa Tuhan tidak bertindak, dan sebagainya, dan sebagainya. Masalahnya adalah rancangan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dia ikut bekerja sesuatu yang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya? Bagaimana dia melakukan mujizat di tengah sesuatu yang melanggar kehendaknya? Tidak mungkin. Allah hanya akan bekerja untuk sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, karena dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangannya yang berkuasa itu akan ikut bekerja. Dan kalau tangannya yang berkuasa itu ikut bekerja, saudara, segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Segala perkara mungkin bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita pastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana saya bisa memahami rencana Tuhan? Bagaimana supaya saya bisa membangun satu rencana yang rencana itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita bertanya, bagaimana Ezra mengetahui rencana Tuhan? Bagaimana Ezra mengetahui apa kehendak Tuhan? Kita lihat bersama, saudara. Dikatakan ayat 9 tadi, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Oke, jadi tepat seperti yang direncanakan terjadi. Kenapa? Tangan Tuhan ikut bekerja. Alasannya kenapa tepat seperti yang direncanakan terjadi, dan kenapa tangan Tuhan ikut bekerja? Ayat yang ke-10, perhatikan, saudara. Kita akan belajar 3 hal dari sana. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi kenapa Ezra memahami kehendak Tuhan? Kenapa dia memahami rencana Tuhan, sehingga rencana yang dia buat itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena ayat 10 dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Di mana kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Di dalam firman-Nya. Dan itulah yang dilakukan oleh Ezra. Dia meneliti Taurat Tuhan, dia meneliti firman Tuhan untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya dia mengerti kehendak Tuhan, dia laksanakan kehendak Tuhan, dia bangun satu rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya tangan Tuhan yang berkuasa itu terulur dan ikut bekerja, ikut campur tangan, sehingga akhirnya, saudara, semua yang dia rencanakan terjadi persis
karena tangan Tuhan ikut bekerja. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini, saudara? Mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Ezra. Bertekadlah untuk meneliti Taurat Tuhan. Bertekadlah untuk memahami firman Tuhan. Bertekadlah untuk belajar firman Tuhan. Karena semakin saudara memahami firman Tuhan, semakin firman Tuhan itu masuk dan menguasai kehidupan saudara, memenuhi kehidupan saudara, maka secara otomatis apa yang akan saudara pikirkan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang saudara rencanakan, kalau firman Tuhan itu sudah memenuhi kehidupan saudara, apa yang saudara rencanakan juga secara otomatis akan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena firman itu yang sudah mengisi kehidupan kita, saudara. Kenapa kita melihat orang-orang kadang kita merasa aneh, saudara? Ada orang negatif terus dalam hidupnya. Misalnya, saya pernah melayani seorang jemaat yang demikian, saudara. Ada seorang ibu yang bagi saya rumit sekali menghadapinya, rumit sekali mengkonselingnya juga. Kenapa, saudara? Hidupnya dipenuhi oleh hal-hal negatif. Satu kali dia jalan, saudara. Jadi waktu itu dia punya masalah, dia marah-marah, dan kemudian dia cerita kepada kami sebagai hamba Tuhan. Dan ceritanya adalah satu kali dia jalan, lalu kemudian di tengah jalan dia melihat dua orang ibu sedang berbincang-bincang sambil melihat dia. Lalu kemudian akhirnya dia marah-marah dan berpikir bahwa mereka membicarakan dia. Padahal faktanya mereka sama sekali tidak ada membicarakan dia. Kenapa seperti itu? Dan seringkali terjadi seperti itu, saudara. Karena selama ini seringkali dia sudah mengisi pikirannya dengan hal-hal yang negatif, sehingga otomatis reaksinya juga negatif. Dan hidup seperti itu begitu rumitnya, saudara. Demikian juga kalau sebaliknya yang kita lakukan, kalau kita isi hidup kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka secara otomatis juga firman itu yang akan menguasai kita, dan apa yang kita rencanakan, semuanya itu akan berdasar kepada firman Tuhan kalau sudah itu yang memenuhi hidup kita. Nah, itu sebabnya seperti yang dilakukan oleh Ezra, milikilah tekad untuk memahami, mendalami, menguasai, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Telitilah firman Tuhan, supaya firman itu yang memenuhi pikiran dan hati kita, saudara. Sehingga dengan demikian rancangan-rancangan kita juga akan secara otomatis dipengaruhi, dikuasai oleh firman itu. Maka akhirnya rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangan Tuhan ikut bekerja. Itulah yang terjadi kepada Ezra. Dia bertekad meneliti Taurat Tuhan dan kemudian melaksanakan segala rencana itu seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan akhirnya tangan Tuhan bekerja. Saat ini, saudara, kalau saya dan saudara rindu tangan yang ajaib, tangan yang berkuasa, tangan yang dahsyat itu ikut bekerja, ikut campur tangan dalam hidup kita, ikut mengerjakan mujizat dan perkara besar di dalam kehidupan kita, saudara, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah milikilah tekad untuk mendalami firman Tuhan. Milikilah tekad untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Milikilah tekad untuk memahami firman Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kita dikuasai dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga perjalanan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Rancangan-rancangan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya tangan Tuhan bertindak mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, salah satu tujuan dibuatnya channel ini, saudara, saya membuat channel ini untuk renungan pada malam hari, yaitu channel renungan audio Alkitab, di mana di dalamnya dibuat video-video renungan untuk pengantar tidur. Lalu di pagi hari saudara juga bisa mencari channel renungan penyejuk jiwa, di mana di sana saudara akan menemukan renungan-renungan yang dibuat sebagai persiapan untuk melaksanakan segala kegiatan di sepanjang hari. Dan saya berusaha untuk membuat renungan itu seobjektif mungkin. Kedua renungan itu dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar objektif sesuai dengan firman Tuhan, dan kemudian dibuat secara sistematis supaya gampang dipahami.
Karena kerinduan saya, saudara, anak-anak Tuhan berjalan seturut firman Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang berjalan seturut firman Tuhan akan mengalami rancangan Tuhan. Tangan Tuhan bertindak, tangan Tuhan bekerja melakukan mujizat. Itu sebabnya silakan saudara gunakan channel renungan ini untuk menjadi renungan malam saudara, dan channel renungan penyejuk jiwa untuk menjadi renungan pagi saudara. Gunakan media ini untuk memberkati saudara. Puji Tuhan saudara, kenapa? Karena sekali lagi, ketika kita punya tekad untuk mendalami, untuk memahami firman Tuhan, di sanalah kita akan melihat bahwa kita mulai berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika kita semakin memahami kehendak Tuhan, kita juga akan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak usah jauh saudara. Saya mengalami di dalam kehidupan saya, waktu awal-awal saya menikah saudara, ada banyak hal yang saya tidak pahami dengan istri saya. Ada banyak hal yang istri saya juga belum pahami tentang saya. Sehingga kadang-kadang saya pikir begini, ternyata tidak. Kadang-kadang saya pikir begitu, ternyata tidak. Demikian juga dia. Itu sebabnya terkadang ada masalah-masalah kecil yang terjadi. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan itu saudara. Tapi setelah sekian lama bersama, sebenarnya tidak terlalu lama waktu itu, ketika berjalan bersama, akhirnya saling memahami, akhirnya saling berkesesuaian. Dan yang luar biasa saudara, seringkali apa yang kupikirkan, itu juga yang dia pikirkan. Dan apa yang menjadi bahasa tubuhnya, aku sudah mengerti. Kadang-kadang gerakan mata saja, respon wajah saja, aku sudah tahu. Kenapa? Karena kami hidup bersama. Secara otomatis aku belajar, sehingga aku memahami, dan semuanya sudah berkesesuaian. Demikian juga kita saudara di dalam Tuhan. Kalau kita belajar terus firman Tuhan, akhirnya kita berkesesuaian dengan Tuhan. Apa yang kita rencanakan itu secara otomatis sudah standarnya menurut firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita secara otomatis sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kalau kita merancangkan, bertindak, berjalan dalam kehendak Tuhan, maka secara otomatis tangannya akan bekerja untuk mengerjakan mujizat. Sehingga tidak heran bagi Ezra yang bertekad meneliti Taurat Tuhan, rancangan Tuhan jadi bagi dia. Dan tidak heran kalau ke depan saya mendengar kesaksian-kesaksian saudara yang saudara akan tuliskan di video-video di channel ini saudara. Ketika saudara mengalami rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup saudara, mengalami tangan Tuhan bertindak dalam hidup saudara, karena saudara mulai berjalan seturut firman Tuhan, dan tangannya akan bertindak. Saya mengalami saudara di dalam hidup ini, ada banyak yang hari ini tidak pernah kupikirkan Tuhan kerjakan bagiku. Ada banyak hari ini saudara yang aku alami, aku terkagum-kagum. Betapa dahsyat Allahku bertindak, betapa dahsyat Allahku bekerja. Bahkan lebih dari yang kurencanakan, Tuhan kerjakan. Kalau ada orang yang rindu mengalami rancangan Tuhan dan dia tidak alami, ada orang yang rindu mengalami rancangan Tuhan dan dia alami, tetapi saya melihat dalam hidupku lebih dari yang ku minta pikirkan, Tuhan kerjakan. Tuhan kerjakan. Dan itu terjadi menurut saya hanya satu, aku berjalan. Aku belajar berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi yang pertama saudara, miliki tekad untuk mendalami firman Tuhan, memahami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang konsisten, setia merenungkan firman Tuhan setiap pagi malam, pagi malam, pagi malam. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Maka saudara akan mengalami tangan Tuhan bekerja mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Dan kemudian yang kedua, selain bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, maka apalagi yang menjadi tekad Ezra saudara? Masih ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Ezra adalah selain dia bertekad meneliti Taurat Tuhan, dia juga bertekad untuk melakukan Taurat Tuhan. Bukan hanya belajar, berjuang untuk memahami firman Tuhan, tapi bertekad untuk menghidupi firman Tuhan itu.
Gaya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, karena dia lakukan firman Tuhan itu. Itu sebabnya sekali lagi tidak heran saudara kalau rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam dirinya, karena dia berjalan melangkah seturut kehendak Tuhan. Dia bertindak, kelakuannya seturut firman Tuhan, sehingga akhirnya tangan Tuhan bertindak, tangan Tuhan bekerja. Saudara, terkadang waktu yang menentukan, waktu yang akhirnya menunjukkan kepada kita. Ada orang-orang yang kadang-kadang kalau kita lihat dia hidup seturut firman Tuhan, dia hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, tapi sepertinya tidak nampak Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya. Tetapi pengalaman yang aku alami saudara, kalau memang benar-benar orang tersebut dia hidup seturut firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya, dia mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidupnya, aku melihat, aku menyaksikan bahwa pada akhirnya tangan Tuhan bekerja dalam hidup orang tersebut. Tangan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup orang tersebut. Sekalipun terkadang ada waktu dan ada proses yang harus dilewati, tapi pada akhirnya tangan Tuhan yang bertindak, tangan Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya saat ini saudara, mari belajar firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan itu. Lakukan firman Tuhan itu. Miliki tekad, aku mau hidup seturut firman Tuhan. Ikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung saudara. Jangan tanggung-tanggung. Hiduplah ikut Tuhan dan hiduplah seturut firman-Nya, dalami firman-Nya dan hidupi firman-Nya, praktekkan firman-Nya, maka saudara akan menyaksikan tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan bertindak. Dan kalau tangannya bertindak saudara, tidak ada yang mustahil, segala perkara bisa jadi. Jadi yang kedua, bertekadlah untuk melakukan firman Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, masih ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi yang pertama tekadnya meneliti Taurat Tuhan, yang kedua dan melakukannya. Tekad yang kedua adalah melakukan Taurat Tuhan, dan yang ketiga saudara, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dia juga mengajarkan firman Tuhan yang sudah dia teliti, yang sudah dia hidupi, dia ajarkan kepada orang Israel. Sehingga akhirnya rombongan orang Israel itu menjalani perjalanan mereka seturut firman Tuhan. Dan akhirnya tangan Tuhan bertindak, melakukan mujizat, melakukan perkara besar. Sehingga keberhasilan yang terjadi. Jadi tekad ketiga yang dilakukan oleh Ezra ini saudara, dia ajarkan firman Tuhan itu kepada orang lain, kepada orang-orang Israel. Kalau kita rindu tangan Tuhan bertindak, mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita, maka kita juga punya tanggung jawab untuk menjadikan orang-orang di sekeliling kita untuk menghidupi firman Tuhan. Ajarkan firman Tuhan kepada mereka. Saudara punya tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling saudara. Saudara punya tanggung jawab. Saudara bertanggung jawab mengajarkan keluarga saudara akan kebenaran firman Tuhan. Saudara bertanggung jawab mengajarkan kalau saudara misalnya punya karyawan, mereka harus diajar hidup seturut firman Tuhan. Ajarkan orang-orang di sekeliling saudara hidup menurut firman-Nya. Maka ketika kita mengajarkannya, sekali lagi tangan Tuhan bertindak dan mengerjakan mujizat. Kalau kita hidup seturut firman Tuhan, lingkungan kita hidup seturut firman Tuhan, betapa damai dan tentramnya saudara. Sekali lagi, betapa damai dan tentramnya ketika kita hidup seturut firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kita sudah belajar bahwa tangan Tuhan bertindak bagi umat-umatnya untuk mengerjakan keberhasilan. Ketika umat-umatnya tersebut punya tekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, dan kemudian mengajarkan Taurat Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita saudara. Bertekadlah meneliti dan memahami firman Tuhan. Bertekadlah untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, dan bertekadlah untuk
mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling saudara, sehingga bersama-sama semua kita akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kalau itu terjadi, betapa damai tentramnya hidup ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, dan kemudian raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Saat ini kami bersyukur kami sudah belajar firman-Mu, bahwa jika tangan-Mu bertindak, jika tangan-Mu bekerja, maka apa yang kami rencanakan itu akan terjadi. Karena rancangan kami juga sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena di dalam kehidupan kami bertekad meneliti Taurat-Mu, firman-Mu, sehingga rancangan-rancangan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bertekad melakukan firman-Mu, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Maka dengan demikian kami akan menyaksikan tangan perlindungan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau jalani kehidupan kami dengan mengandalkan tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami, dengan kami menghidupi firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara.
Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus. Pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu, nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya. Tuhan campur tangan
Dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan. Biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya. Di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa
berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.